Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Perhal. Saat membahas masalah kerajaan Pajang, kita selalu terkait dengan nama Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir, yang tak lain adalah raja dari kerajaan Pajang, kemudian Ki Gede Pemanahan, dan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini berperan penting karena ia adalah guru Ki Gede Pemanahan dan juga Sultan Hadiwijaya. Ia juga yang mendamaikan saat terjadi konflik antara Sultan Hadiwijaya dengan Ki Gede Pemanahan. Padahal Joko Tingkir dan Ki Gede Pemanahan ini adalah dua sahabat yang sangat dekat, sudah seperti saudara sendiri, bestie banget. Mereka bekerja sama saat menyingkirkan Aryo Penangsang dalam perebutan tahta kerajaan Demak. Mengapa mereka berebut tahta kerajaan Demak antara Joko Tingkir dengan Aryo Penangsang? Teman-teman bisa mendengarkan di link yang nanti saya taruh di kolom deskripsi. Di sini saya akan memfokuskan pada konflik yang terjadi antara Sultan Hadiwijaya dengan Ki Gede Pemanahan. Mengapa konflik ini muncul? Karena saat Ki Gede Pemanahan berhasil menyingkirkan Aryo Penangsang bersama dengan Ki Penjawi, Sultan Hadiwijaya berjanji akan memberikan tanah pertikan kepada siapapun yang berhasil membunuh Aryo Penangsang. Ki Penjawi sudah mendapatkan tanah pertikan di Pati, sementara si Ki Gede Pemanahan ini dijanjikan akan memperoleh tanah di daerah Yogyakarta yang saat itu disebut sebagai Alas Mentau atau Hutan Mentau. Ki Penjawi sudah menerima tanah perdikan, tapi hingga 2 tahun lamanya Ki Gede Pemanahan ini tidak juga mendapatkan hadiah Alas Mentau. Apa yang menyebabkan Sultan Hadiwijaya menunda-nunda? Dan bagaimana reaksi Ki Gede Pemanahan saat ia tahu hadiah itu tidak segera diberikan? Ia sempat meninggalkan kerajaan Pajang untuk bertapa, dan disinilah peran Sunan Kalijaga. Ia bisa mempertemukan keduanya dan mencari solusi yang saling menguntungkan, win-win solution. Bagaimana solusi yang ditawarkan oleh Sunan Kalijaga? Ikuti terus channel ini sampai akhir agar teman-teman mendapatkan gambaran yang menyeluruh, yang lengkap tentang strategi Sunan Kalijogo dalam mendamaikan antara Sultan Hadiwijaya dengan Ki Gede Pemanahan. Namun sebelum membahas lebih detail tentang konflik dan bagaimana solusinya, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang terus mendukung channel Misteri Perhal dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, segera saja subscribe dan tekan tanda lonceng agar saat saya mengunggah konten baru teman-teman mendapatkan notifikasi. Tak lupa saya mendoakan kepada kawan-kawan semua agar selalu sehat, bahagia, murah rezeki, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Saya gambarkan secara singkat persahabatan antara Joko Tingkir dan Ki Ageng Pemanahan. Joko Tingkir yang bernama asli Mas Karebet adalah anak Ki Ageng Pengging yang masih keturunan Raja Brawijaya. Raja Brawijaya ini adalah Raja Majapahit. Ki Ageng Pengging dibunuh oleh Sunan Kudus karena dianggap balelo terhadap kerajaan Demak Bintoro. Setelah ayahnya meninggal, tak lama kemudian ibunya sakit-sakitan dan akhirnya wafat. Mas Karebet kemudian ikut ke Nyai Tingkir. Suami Nyai Tingkir, Ki Ageng Tingkir, adalah kakak Ki Ageng Pengging. Tapi ia juga sudah meninggal dunia.
Saat bersama Nyai Tinggir ini, ia mendapat julukan Joko Tinggir. Ia kemudian diangkat cucu oleh Ki Ageng Selo, orang sakti mandraguna yang bisa menangkap petir. Diangkatnya Karebet menjadi cucu Ki Ageng Selo menjadikannya bersaudara dengan Ki Ageng Pemanahan, Ki Juru Mertani, dan Ki Penjawi. Ketiga orang inilah bersama anak Ki Ageng Pemanahan yang bernama Danang Sutawijaya berhasil membunuh Aryo Penangsang dalam perebutan tahta kerajaan Demak. Setelah mengabdi sebagai prajurit di kerajaan Demak, Joko Tinggir diambil menantu oleh Raja Demak, Sultan Trenggono. Ia menikah dengan anak Sultan Trenggono, yaitu Ratu Mas Cempaka. Joko Tinggir kemudian diberi tanah Pajang dan menjadi adipati di sana. Ia mengembangkan agama Islam dengan basis dakwah seperti Sunan Kalijaga. Ketika Sultan Trenggono dibunuh oleh Aryo Penangsang dalam perebutan tahta kerajaan Demak, Joko Tinggir diberi mandat oleh anak Sultan Trenggono, khususnya Ratu Kalinyamat, untuk membalas dendam terhadap Aryo Penangsang. Joko Tinggir kemudian membuat sayembara. Siapa saja yang bisa membunuh Aryo Penangsang, Adipati Jipang Panolan, akan mendapatkan hadiah tanah perdikan atau Swantantra, alias tanah bebas pajak. Ki Ageng Pemanahan, Ki Penjawi, dan Ki Juru Mertani mengikuti sayembara tersebut yang diselenggarakan pada tahun 1554. Untuk membunuh Aryo Penangsang yang terkenal sakti mandraguna, Ki Ageng Pemanahan mengajak serta anak kandungnya, Danang Sutawijaya. Aryo Penangsang ini adalah anak angkat dan murid kesayangan Sunan Kudus. Sedangkan Sutawijaya juga diambil anak angkat oleh Joko Tinggir sebagai pancingan karena saat itu Sultan Hadiwijaya belum memiliki momongan. Sutawijaya dibekali tombak Kyai Pleret oleh Sunan Kalijaga sebelum berangkat tempur melawan Aryo Penangsang. Singkat cerita, dalam pertempuran di pinggir Sungai Bengawan Solo, Sutawijaya berhasil mengalahkan Aryo Penangsang. Bahkan, Aryo tewas dengan usus terburai, teriris kerisnya sendiri. Setelah peperangan, Ki Ageng Pemanahan menghadap Sultan Hadiwijaya. Ia mengatakan jika Aryo Penangsang tewas adu tanding dengan dirinya dan Ki Penjawi. Meski fakta yang membunuh adalah Sutawijaya, tapi nama itu tidak dimunculkan. Hal ini disebabkan Sutawijaya masih terlalu kecil untuk menerima hadiah tanah. Ia akan kesulitan mengelolanya. Kemudian Sultan menanyakan tanah mana yang akan dipilih oleh Ki Pemanahan. Ki Pemanahan memilih Mataram yang masih berbentuk hutan dan menyerahkan padi yang sudah ramai kepada Ki Penjawi. Sultan menyetujui hal tersebut. Namun sebelum diberikan hak tanahnya, Ki Pemanahan diberikan tugas untuk memberitahu Ratu Kalinyamat bahwa Aryo Penangsang sudah berhasil dibunuh. Tugas itu dilaksanakan oleh Ki Pemanahan dan akhirnya Ratu Kalinyamat mengakhiri pertapaannya dan menyerahkan harta kekayaannya dan tanah Kalinyamat dan Prawata kepada Pajang. Sultan Pajang menyatakan bahwa penyerahan tanah Mataram akan dilaksanakan ketika acara Pisuwanan. Pisuwanan adalah acara berkumpulnya semua pejabat pemerintah dari pusat sampai daerah untuk melaporkan perkembangan dan semua hal yang sudah dilaksanakan dalam masa kepemerintahan. Di acara ini juga pihak kerajaan akan mengumumkan semua berita dan rencana-rencana kerajaan. Di waktu Pisuwanan tahun tersebut, seharusnya pengumuman mengenai hadiah tanah Mataram diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan. Namun Sultan Pajang dari awal hingga penghujung acara tidak menyinggung mengenai tanah Mataram. Ki Ageng Pemanahan kecewa.
Ia merasa dibohongi di tengah pejabat pemerintah Pajang karena tidak ada pengumuman mengenai penyerahan tanah Mataram. Janji pemberian tanah Mataram yang tidak dipenuhi menjadi penyebab utama konflik antara Ki Ageng Pemanahan dan Sultan Pajang. Konflik ini berdampak buruk bagi kerajaan Pajang. Stabilitas terganggu karena keduanya adalah petinggi dari kerajaan Pajang. Ki Ageng Pemanahan pada akhirnya pergi dari wilayah kerajaan Pajang. Ia pergi menuju ke desa Kembang Lampir. Ia tinggal dan bertapa di sana. Sebelum pergi dari kerajaan Pajang, Ki Ageng Pemanahan sempat mempunyai pikiran untuk memberontak dan mendapatkan tanah yang dijanjikan kepadanya. Ia berpikiran seperti itu karena merasa sanggup untuk mengalahkan Sultan Pajang. Selain itu, ia juga yakin kalau kedua saudaranya yaitu Ki Penjawi dan Ki Jurumertani pasti memihak kepadanya. Ditambah rasa kepercayaan masyarakat kepadanya setelah ia berhasil memimpin pasukan yang mengalahkan Aryo Penangsang. Dengan kondisinya yang cukup mendukung, ia percaya bisa menang dari Sultan Pajang walaupun ia adalah atasannya sendiri. Hubungan keduanya semakin memanas karena Sultan Pajang selain tidak segera memberikan hadiah tanah Mataram kepada Ki Ageng Pemanahan, ia cenderung menjauhi Ki Ageng Pemanahan. Seakan ia mempunyai misi untuk menyingkirkan Ki Ageng Pemanahan dari pejabat kerajaan Pajang. Konsolidasi pemerintah yang buruk di antara keduanya membuat kerajaan Pajang mengalami krisis. Utamanya krisis kepercayaan di antara pihak di dalam kerajaan Pajang. Walaupun mempunyai faktor pendukung yang cukup untuk memberontak, Ki Ageng Pemanahan memilih untuk pergi dari daerah kerajaan Pajang dan melakukan pertapaan. Ia bertapa di desa Kembang Lampir. Ia merenungkan peristiwa yang telah terjadi padanya. Dalam pertapaannya, ia memikirkan penyebab dari tidak diberikannya hadiah tanah kepadanya dan kesalahan-kesalahan yang ia lakukan sehingga hal ini terjadi padanya. Dalam pertapaannya, ia tidak menemukan jawaban dari keresahannya, hingga ia bertemu dengan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga sudah tahu apa yang menjadi penyebab Ki Ageng Pemanahan bertapa dan meninggalkan kerajaan Pajang. Ia pun mendatangi tempat bekerja Ki Ageng Pemanahan di desa Kembang Lampir. Setelah bertemu, Sunan Kalijaga bertanya, "Mengapa kau di sini, Pemanahan? Kenapa dirimu meninggalkan Sultan Pajang?" Ki Ageng Pemanahan menjawab, "Sunan adalah orang yang bijaksana. Sebelum saya menceritakan alasan saya berada di sini, Sunan pasti sudah mengetahui penyebabnya." Sunan Kalijaga hanya tersenyum mendengar jawaban dari Ki Gede Pemanahan. Kemudian Sunan Kalijaga mengajak Ki Pemanahan untuk bertemu dengan Sultan Pajang membicarakan masalah mereka. Ki Gede Pemanahan menuruti ajakan Sunan Kalijaga. Ia percaya gurunya dapat menyelesaikan masalah dengan Sultan Pajang secara damai. Setelah berhasil membujuk Ki Ageng Pemanahan, Sunan Kalijaga langsung menuju kerajaan Pajang untuk menemui Sultan Pajang. Sesampainya di kerajaan Pajang, mereka langsung disambut oleh Sultan Pajang. Sultan mempersilahkan mereka berdua duduk. Setelah terjadi perbincangan awal di antara mereka bertiga, Sunan Kalijaga langsung membicarakan topik yang menjadi tujuan utama kedatangannya ke Sultan Pajang. "Sultan, kenapa Sultan tidak menepati janjimu kepada Ki Pemanahan?
Sultan sudah berjanji akan memberikan tanah Mataram dan Pati kepada Ki Pemanahan dan Ki Penjawi. Ki Panjawi sudah mendapatkan tanah Pati. Kenapa tanah Mataram belum Sultan berikan kepada Ki Pemanahan? Tanya Sunan Kalijaga. Sultan Pajang menjawab, karena tanah Mataram masih tandus dan berupa hutan, penduduknya masih sedikit. Hal itulah yang menjadi pertimbangan saya dalam penundaan pemberian tanah ini. Rencana saya, Ki Pemanahan akan saya beri tanah lain yang sudah banyak penduduknya, yang mana wilayahnya lebih makmur. Sunan Kalijaga melanjutkan pertanyaannya. Kenapa akan diberi tanah lain? Pati dan Mataram menjadi hadiah tanah setelah penaklukan Arya Penangsang adalah janjimu sendiri, Sultan. Apabila Sultan merealisasikan untuk memberi Ki Pemanahan tanah lain, maka Sultan dapat dikatakan sebagai raja pembohong. Maka tepatilah janjimu untuk memberikan tanah Mataram kepada Ki Pemanahan agar persaudaraan kalian tetap terjaga dan tidak ada konflik yang berkelanjutan. Selain itu, agar kepercayaan masyarakat masih bertahan karena Sultan tidak mengingkari janjinya. Sultan Hadiwijaya hanya terdiam. Sebenarnya, ia masih enggan memberikan tanah Mataram. Namun, di sisi lain, ia juga merasa rasa hormatnya terhadap gurunya sudah hilang apabila ia terus membantah Sunan Kalijaga dengan alasan yang tidak masuk akal. Dengan dipenuhi rasa ketakutan, akhirnya Sultan Pajang menjelaskan mengenai alasan sesungguhnya ia masih menunda pemberian tanah Mataram. Adapun untuk alasan tanah Mataram belum saya berikan kepada Ki Pemanahan disebabkan oleh ramalan Sunan Giri yang menyebutkan bahwa tanah Mataram akan menjadi tanah dari raja-raja besar di Jawa. Maka dari itu saya khawatir kerajaan Pajang akan berperang dengan raja dari Mataram. Selain menghindari perang saudara karena Mataram menjadi tanah anak turunnya Ki Pemanahan, saya juga takut kerajaan Pajang pada akhirnya runtuh karena perseteruannya dengan pihak Mataram. Urai Sultan Pajang. Ramalan tersebut diketahui oleh Sultan Pajang ketika ia meminta restu akan menjadi raja kerajaan Pajang kepada Sunan Giri. Waktu itu ia direstui menjadi raja Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Setelah penobatannya menjadi raja, ia langsung diberi ramalan oleh Sunan Giri tentang Mataram dan akan menjadi kerajaan besar di Jawa. Sunan Kalijaga akhirnya paham akar utama masalah ini adalah ramalan Sunan Giri tersebut. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa ramalan Sunan Giri menjadi terbukti, seperti kerajaan Islam sebelumnya yaitu Demak. Kerutuhannya atas Pajang sudah diramalkan oleh Sunan Giri. Menyadari ramalan Sunan Giri menjadi akar masalah konflik di antara kedua muridnya, maka Sunan Kalijaga segera membuat solusi. Ia pun berkata, apabila ramalan Sunan Giri yang membuat Sultan Pajang khawatir, maka untuk menyelesaikan kekhawatiran Sultan, maka Ki Pemanahan diminta untuk melakukan janji setia kepada Pajang dan tidak akan menyerang kerajaan Pajang. Perjanjian ini yang akan menjadi titik tengah apabila Mataram tiba-tiba menyerang Pajang. Saya akan menjadi saksi perjanjian di antara kalian yang mewakili kerajaan Pajang dan penguasa tanah Mataram. Menanggapi gagasan Sunan Kalijaga mengenai perjanjian damai di antara dirinya dan Sultan Pajang, Ki Ageng Pemanahan langsung menyetujui hal tersebut.
Selain untuk memperlancar pemberian hadiah tanah Mataram, ia juga mempunyai kekhawatiran Pajang akan terjadi perang saudara karena terpecah belah disebabkan masalahnya dengan Sultan Pajang. Ia sendiri sudah pernah melihat kerajaan Demak yang runtuh dan terjadi pertumpahan darah disebabkan oleh perang saudara. Maka dari itu, ia memantapkan diri untuk membuat perjanjian damai dan akan setia kepada kerajaan Pajang. Ki Ageng Pemanahan berkata, "Wahai Kanjeng Sunan Kalijaga, saya mohon Anda untuk menjadi saksi pada diri saya. Apabila saya merencanakan untuk menjadi raja di tanah Mataram, atau saya mempunyai niat untuk menaklukkan kerajaan Pajang, semoga saya tidak selamat. Selama saya menjadi pemimpin di tanah Mataram, saya dan Mataram akan tetap menjadi bagian dari kerajaan Pajang. Tetapi saya tidak tahu terkait dengan anak turun saya, karena belum tentu saya masih hidup di waktu itu dan mereka mempunyai jalan hidup sendiri. Hanya Allah yang mengetahui yang akan dilaksanakan oleh anak turun saya." Sunan Kalijaga memotong pembicaraan Ki Pemanahan dengan berkata, "Ya sudah, saya sudah cukup melihat prestasimu dan engkau pantas untuk mendapatkan hadiah yang sudah dijanjikan kepadamu." Dengan perjanjian damai dan setia kepada kerajaan Pajang tersebut, Sultan Pajang menjadi lega. Ia menyetujui pemberian tanah Mataram kepada Ki Pemanahan dengan didasari oleh perjanjian tersebut. "Kepada Kakang Pemanahan, terimalah tanah Mataram. Tetapi mohon maklum karena tanah Mataram masih berupa hutan dan masih sedikit penduduk," ujar Sultan Pajang. Ki Pemanahan menyambut pemberian tanah tersebut. Kemudian Sunan Kalijaga berkata, "Pemanahan, segeralah dirimu dengan semua keluargamu untuk menuju tanah Mataram. Saya berdoa semoga persaudaraanmu dengan Hadiwijaya menjadi persaudaraan yang awet dan tulus. Setelah semua masalah di pertemuan ini selesai, saya akan pamit undur diri." Kemudian pertemuan di antara ketiga orang tadi disudahi dan Sunan Kalijaga pamit bersamaan dengan selesainya pembicaraan. Ki Pemanahan pulang ke rumah, lalu mengajak seluruh keluarganya menuju Istana Pajang. Ia pamit dan menyerahkan tugas di Istana Kerajaan Mataram kepada pejabat kerajaan yang lain. Karena ia akan menjadi pemimpin di Mataram, sehingga jabatannya di istana harus diserahkan kepada yang lain. Ketika ia dan keluarga pamit undur diri dari ibu kota Pajang, Sultan menyambut dengan ramah sekaligus dia berpesan, "Baik Kakang Pemanahan, semoga di perjalanan diberikan keselamatan sampai tujuan." Setelah itu, semua anak-anak dan istri Ki Pemanahan saling berpelukan dengan keluarga kerajaan Pajang. Ki Jurumertani yang mengikuti Ki Pemanahan untuk pindah ke Mataram juga pamit undur diri. Setelah serangkaian acara pamitan selesai, Ki Pemanahan dan keluarga serta rombongannya berangkat menuju Alas Mentawai di Yogyakarta. Teman-teman, Sunan Kalijaga berhasil menjadi penengah dalam konflik antara Sultan Hadiwijaya dengan Ki Gede Pemanahan terkait dengan hadiah Alas Mentawai yang dijanjikan oleh Sultan Hadiwijaya kepada Ki Gede Pemanahan setelah berhasil membunuh Aryo Penangsang dalam perebutan tahta kerajaan Demak. Kekhawatiran Sultan Hadiwijaya soal pemberontakan dari Ki Gede Pemanahan dijawab dengan sumpah setia, sumpah ketaatan terhadap kerajaan Pajang. Kalaupun akhirnya Mataram benar-benar menyerang Pajang sehingga menyebabkan kerajaan itu runtuh, hal itu dilakukan oleh Danang Sutawijaya, yaitu anak Ki Gede Pemanahan. Ki Gede tidak pernah menyerang sampai akhir hayatnya karena dia terikat dengan janji setia terhadap kerajaan Pajang.
Jika kawan-kawan menginginkan saya mengulas sebuah topik, silahkan kirim email ke misteri.verhal@gmail.com atau cukup menulis message di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi atau di sini. Untuk teman-teman yang nggak mau ribet, cukup nulis komentar di kolom komentar, nanti saya yang akan menghubungi teman-teman. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal, karena episode mendatang saya akan membawakan sejarah ataupun cerita-cerita yang mengandung misteri yang selama ini mungkin tidak Anda ketahui, dan yang pasti jauh lebih dahsyat daripada cerita saat ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.